kembali lagi dikatakan sebagai money laundry. Tapi secara hukum bisa nggak sih Bang diperiksa Bang kasus seperti ini? Aku kan pernah jadi kuasa hukum tentang itu. Nggak ada bukti money laundering. Ya, Makanya orang-orang yang ngomong itu buktikan dong. Sebenarnya kalau dia bukan pengecut atau tukang fitnah, langsung aja paparkan itunya, bundel rekeningnya mana. Bisa kan dibuktikan? Nomor berapa, udah itu aja. Jangan hanya fitnah doang. Tapi Itu waktu zaman pilpres itu sudah ada. Jadi bisa artinya diperiksa, orang kalau nuduh, gentle dong. Ini loh rekeningnya, selesai. Kalau ada rekeningnya ya orang nggak bisa berkutik kan. Tunjukkan dong. Ya kan? Ini nggak ada. Lagian ngapain bukan rekening segitu banyak? Lagian kan kalau dia nggak mau tinggal tutup doang, tinggal telepon rekening juga bisa tutup. Itu bohong itu. Tapi Aku melihat publik yang mau. pandangan abang dong dengan wanita Batak yang tadi viral saat ini. Gua nggak mau komen, gua nggak ngerti soalnya. Tapi Bang, artinya kan banyak asumsi publik Apa? yang mengarah. Apa? Bisnis hiburannya berhenti dong. Kok berhenti? Akan tetap lanjut dengan adanya bisnis Lanjutin. Malah udah sampai ke Bangkok sama Kuala Lumpur. Bang, pada saat itu seperti apa Bang yang saat dengan Raffi Ahmad pada saat itu? Nggak ada bukti apapun. Sempat diperiksa atau? Nggak ada, orang nggak ada bukti apa yang mau diperiksa. Bang, tapi kan Jadi bilang sama orang yang menuduh itu, jadilah manusia jangan pengecut. Kalau ada, bawa ke Mabes langsung. Selesai kan? Ya kenapa cuma nuduh di medsos? Itu namanya pengecut. Ya? tapi Bang melihat asumsi publik mungkin buzzer ya, Bang, kita bicara buzzer yang menyudutkan Raffi Ahmad terkait money laundry itu. Itu kan ada kaitan politik. Waktu itu zaman pilpres, saya udah pernah konferensi pers sama Raffi Ahmad soal itu. Kalau ada dong, tinggal buktikan aja, jangan ngomong doang. Tapi Muncul lagi Bang, Ya karena makanya berita buktikan. ramai. Udah dibawel kamu buktikan gitu dong. pembuktiannya Bang. Buktikan ini rekeningnya. Langsung bawa pasukan ke KPK, bawa ke kejaksaan, selesai kan? Kalau ngomong aja di TV, itu namanya pengecut kalau cuma nuduh doang, ya. Makanya itu namanya pengecut dan nggak tahan lihat kesuksesan orang. Jangan gitulah. Semakin kau nyinyir, semakin hancur nasibmu. Itulah. Ada Mungkin unsur ada unsur politik. politik yang ingin menjatuhkan. Ya itu udah gue bilang tadi bawel. Itu waktu zaman pilpres itu ada. Aku kan ikut mendampingi. Aku jadi kuasa hukum si Raffi. Rasman nggak mungkin baca rekening. Jadi hoax ya bang, abang hoax ya. Intinya kalau ada buktikan. Jangan sembarang. Sebenarnya orang itu bisa. Raffi itu orang baik. Saya pernah bilang lapor balik undang-undang ITE, dia nggak mau. Kalau udah terang-terangan dia bukan itu hasil korupsi, dia nggak mau. Alasannya tidak mau apa? Ya pokoknya dia nggak mau repot karena dia tahu patah tumbuh hilang berganti. Satu tukang fitnah sekarang, besok lagi nongol 100 lagi. Ngapain katanya? Dan terbang, benar kan? Itu nggak ada. Buktikan itu aja. Apa? Di mana kasus mana? Saya nggak usah terlalu ke sana deh. Tidak ada bukti bahwa dia terima uang atau dia perkaya. Ya udah, itu aja jawaban gua. Ya, ya, udah. Oke. Oke. Artinya jam subuh jualan TikTok sendiri suka dukanya apa sih? Ya suka dukanya satu, saya jadi kurang olahraga. Karena kadang saya jam 3 baru pulang dari pesta dansa. Kebetulan live-nya itu kan tidak jauh dari kamar gua. Udah kedengaran mulai loncengnya. Akhirnya gua juga jadi prihatin. Kalau saya tidak ikut, nanti parfumnya nggak laku. Orang 30 orang, cuma 30 orang yang nonton. Tapi kalau gua ada, makanya aku sering ada itu masih pakai kimono. Pakai kimono, langsung itu 1000-an yang nonton. Ya sayang duitnya kan. Dan fansnya juga memang pengen, selalu kalau saya nggak ada, pada nanya mana Hotman dari Papua, dari NTT, ya. Ada gua pun dia nggak percaya, dikiranya itu cuma AI ya. Itu asli nggak sih? Terpaksa harus gua bikin gini biar dia percaya. Gini. Berarti tidak menurunkan kredibilitas abang sebagai pengacara yang sangat dengan banyak banget klien-klien yang besar dengan menjual parfum tersebut ya. Oh enggak dong, karena konglomerat dunia ini kan penjual parfum, dan aku kan rencananya makro, bukan hanya sekarang aja udah 7 produk. Rencana saya itu mau ratusan produk makro. Coba enak banget kan kita jual barang orang, dia yang bikin pabrik capek-capek, gua tinggal jual, harga untungnya berlipat. Itulah makanya perusahaan-perusahaan apa itu yang jual online itu kan kaya raya semuanya. Dia tuh yang lagi perkara sama Nikita. Lawannya itu kan kaya raya banget. Lawannya Nikita siapa itu? Dokter siapa tuh? RG. Itu kaya banget itu. Modal berapa dijual
berapa. Itu yang mau. Justru saya nyesal kenapa nggak dari dulu, kan saya udah 20 tahun terkenal. Kenapa nggak dari dulu? Saya itu terlalu banyak investasi di ruko. Udah nggak tahu deh, apartemen gua nggak kehitung. Dan untuk bayar IPL nya gua pusing. Ada satu unit apartemen gua di Bali itu Semarekon tuh, gua hanya unit gua aja 65 unit. Lu bayangin IPL nya berapa itu? Berarti menyesal membeli Lu properti, Bang? menyesal banget gua. Di Semarekon Serpong 2 lantai, di klub udah berlantai-lantai deh, di Tamrin Residen, di mana-mana. Karena waktu itu saya sukses banget sebagai pengacara, nggak tahu bisnis apa-apa, main beli aja properti. Tapi sejak 5 tahun lalu, sejak gua gabung di Holy Wing, udah berbeda karena kita sudah punya 73 klub Holy Wing, termasuk di Malaysia sama di Bangkok, dan investasi saya di sana sudah berkembang banget gitu Berarti loh. pola pikirnya sekarang jadi pebisnis ya, Bang? Sudah jadi pebisnis, hukum lawyer itu pebisnis kok, ya itu. Dorongan apa yang membuat Bang Rahman jadi akhirnya menjual parfum itu? Awalnya dorongannya Ya bisa, karena saya melihat karena orang membeli itu karena terpesona dengan idolanya. Ngerti nggak? Orang membeli karena terpesona dengan idolanya. Jadi banyak cowok-cowok membeli parfum saya ingin seperti Hotman Paris katanya, digemari banyak cewek. Jadi karena mereka pasti yakin Hotman nggak mungkin pakai parfum KW-KW. Itu loh. Jadi anak-anak muda di daerah itu ada parfum saya namanya Playboy Hotman Choice. Itu laku banget. Itu yang kalau saya bawa, oh ini dia. Ntar kau bilang promo lagi. Bawa nggak? Ah ini. Nih aku selalu bawa nih. Nggak bawa lagi gua. Harusnya gua bawa nih. Tumben hari ini nggak bawa. Nggak bawa. Ada di mobil. Selain parfum, Apa? Ada di IG gua kalau lihat di iklan-iklannya sama di TikTok gua. Bang, Ya. tapi kan jualan parfum masih pakai parfum brand lain nggak sih? Banyak ada jual parfum ya. Lu bayangin kalau sejuta botol sebulan, lu tahu nggak berapa untungnya itu? Berapa Bang? Berapa persen? Cukup beli mungkin 1 tahun bisa cukup beli Lamborghini kali. Terus aku juga jual sabun mandi yang memang sabun mandinya benar-benar saya bikin harum. Jadi kalau Anda mandi tidak perlu pakai parfum lagi, ya. Iya benar, harum banget, ya. Satu lagi body lotion juga harum. Jadi sengaja saya bikin pakai sabun harum, pakai body lotion, habis mandi harum, tambah lagi parfum sehingga tubuh kau jadi seksi gitu. Tapi ini terjun langsung untuk pilih produknya yang mau di... Iya tentu saya penentunya, karena kan setiap produksi kan duit gua yang keluar. Itu semua botolnya pun dari Cina. Ya, sebentar lagi kita akan memproduksi, tahu nggak apa? Kesukaan laki-laki. Tahu nggak apa? Bawal, bikin bawal di bawah. Apa namanya itu? Bikin bawal ya? Bikin di bawah kebal. Hah? Bikin kebal di bawah. Lu ngerti kan? Kayak tisu-tisu gitu Bang. Kayak tisu-tisu gitu. Bukan obat kuat, bikin tisu-tisu gitu. ya. Dan lagi bakal ada itu, bikin kuat. Tapi kan jualan produk kayak segala macam ini masih pakai brand toko-toko luar sih atau brand luar nggak sih? Only Hotman Paris. Semua saya. Berarti udah Sudah laku. Sudah ada sabun mandi, ada body lotion, kemudian ada parfumnya udah 7 jenis. Sebentar lagi bakal ada untuk kebal. Berarti udah pakai parfum merek brand. Dan lagi bakal ada sampo. Bang, kenapa kepikiran Bang bikin yang Karena aku mau kaya, nggak mau miskin kayak lo. Made in Indonesia Pak ya? Made in Indonesia ya? Iya. Indonesia. Iya, karena ternyata banyak benar untung jualan melalui TikTok itu. Nggak perlu bikin mall, tidak perlu bikin gedung, lu bisa jualan seluruh Indonesia. Kenapa bisa jualan? Karena aku sudah terkenal, fans gua banyak gitu loh. Itu loh. Jadi tanpa harus mendirikan mall, kau bisa jualan. Tapi dengan kemarin sempat ke down live TikTok ini sempat mengganggu. Oh iya, kemarin kecewa lah 3 hari kita nggak ada penghasilan. Turun berapa drastis Bang untuk Nggak usah penjualan? by detailnya. Kalau sekarang ini saya belum mengharapkan untungnya. Yang penting pegawai terlatih, karena target saya itu bakal sampai 100 produk. Bukan sekarang ini baru 7, baru 9. Dan itu susah untuk memproduksinya. Saya harus menghubungi pabrik di Korea, sudah dapat ya, dari Cina, botolnya semua dari Cina. Jadi benar-benar
investasi besar saya. Tapi modal utamanya adalah nama kita. Karena kalau you nggak terkenal, orang mana peduli. Bang, minta tanggapan hukum dong bang, nama